Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 100 menyuarakan nyaman dan bersahaja dalam salawat. Dan ya, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga tetap semangat dan penuh berkah ya. Dan kali ini Tata kembali lagi hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Talk Show bersama Kementerian Agama Kota Lingkungan yang pastinya menghadirkan tema menarik dan penuh makna untuk menambah wawasan kita semua ya. Dan juga alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Aduh, udah lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sini? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Cuma Ustadz itu kan laki-laki. Iya ya. Iya. Biasanya mungkin tema kita di sore hari ini apa? Tanya tema kita, apakah keutamaan diam? Diam dalam agama Islam artinya jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Oke, jadi akan tahu tema kita di sore hari ini, jadi jangan kemana-mana ya. Mungkin langsung saja kepada Ustazah menyampaikan kasihnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dalam rangka menjalankan tugas kita masing-masing. Amin 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 ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang setia mendengarkan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini kami kembali dari Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan akan memaparkan secara singkat, yaitu masalah yang berhubungan dengan menjaga lisan, keutamaan diam, dan bagaimanakah keutamaan orang yang pendiam daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ataupun menjaga lisan menurut agama Islam. Sebagian orang mungkin ada yang mengira bahwa orang yang banyak bicara itu adalah orang hebat. Kenapa?
karena punya banyak pengetahuan dan pengalaman. Namun dalam ajaran Islam, diam dan menjaga lisan dinilai lebih baik karena memiliki sejumlah keutamaan. Dalam hal ini Imam Syafi'i menjelaskan dalam sebuah kitab bahwa disebutkan salah satu faedah menjadi orang yang sedikit bicara atau yang tidak banyak omongnya adalah bisa menambah kecerdasan akal. Bisa menambah kecerdasan akal bagi orang yang sedikit bicara atau orang yang tidak banyak omong kosongnya. Apa kata Imam Syafi'i? Salasata yazidu fil aqli, majalisatul ulama, majalisatus solihin, wa tarokal kalami fima la ya'ni. Ada 3 hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Salah satu yazidu fil aqli. Yang pertama, majalisatul ulama, berkumpul atau duduk bersama para ulama. Yang kedua, majalisatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga, wa tarokal kalami fima la ya'ni, yaitu yang ketiga, meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Ya, meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Itu yang ketiga, wa tarokal kalami fima la ya'ni. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam perkataan yang lain, Imam Syafi'i juga mengatakan dalam keterangan yang lain bahwa siapapun yang menginginkan agar diberikan hati yang bersinar, hati yang cerah, hendaknya ia meninggalkan pembicaraan yang sia-sia atau tidak berarti. Man aroda ayyunawwirullaha qalbihi falyatrukal kalami fima la yakni. Barang siapa yang menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menyinari hatinya, maka hendaknya ia berhenti membicarakan hal-hal yang bukan urusannya. Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang kedua berpesan agar kita menjadi orang yang hemat dalam berbicara. Bukan hanya hemat dalam ekonomi, tapi Umar bin Khattab berpesan agar kita hemat dalam berbicara. Artinya kita jaga lisan kita, kita pergunakan lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Apa kata Sayyidina Umar? Janganlah engkau berbicara terhadap apa yang bukan urusanmu. Kalau bukan urusan kita, jangan kita bicarakan. Urus urusanmu. Kemudian apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Menjauhlah dari musuhmu. Kemudian waspada terhadap temanmu yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dapat dipercaya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan bergaul dengan orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena
untuk berhati-hati dari maksiatnya. Ini perlu kita kita renungkan, kita camkan dalam diri kita ya. Jangan kamu membocorkan rahasiamu kepadanya. Ini pesan Umar bin Khattab. Jangan berdiskusi tentang urusanmu kecuali kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita berhati-hati mengeluarkan kata-kata dari lisan kita. Memang lidah tak bertulang, tapi kejamnya seperti pedang. Tanya fahfaz lisanika wahtarib min labzihi. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya. Kenapa? Karena seseorang itu terjerumus ke dalam neraka dan masuk ke dalam sorga, itu disebabkan karena lidahnya ataupun lisannya. Makanya makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau tidak, aw liyasmut, lebih baik diam. Ini pesan Rasulullah SAW kepada kita umatnya agar bisa menjadi orang yang lebih memilih untuk diam jika tidak bisa berkata dengan baik. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Jadi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas kepada kita untuk memerintahkannya kepada umatnya agar bisa menjadi orang yang hemat berbicara jika tidak bisa berkata yang baik. Terlebih-lebih lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita katakan makana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal ini mengisyaratkan bahwa jika seseorang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir, tentunya ia akan melaksanakan ajaran yang ada dalam hadis makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Baik, itu dia yang tahu. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan menarik di sana ini, kita break dulu dengan beberapa iklan. Jadi rekan tahu tetap di program kami di 100 FM Yohanes Tahun. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Budijuan 100 FM Yohanes Tahun. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga bersama Ustazah. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung membahas tema menarik di sore hari ini lagi ya saja. Mungkin kepada Ustazah langsung saja. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ataupun mengenai masalah yang berhubungan dengan menjaga lisan, Imam Al-Ghazali pernah berpesan agar bisa menjaga lisan sehingga tidak sampai merusak urusan kita. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan membesar-besarkan lisanmu, jangan sampai mereka merusak urusanmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan
dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Jadi Rasulullah melarang kita untuk berbicara atau untuk tidak berbicara yang berlebihan. Tapi apa kata Rasulullah? Hendaklah engkau lebih banyak diam. Karena diam itu dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agama. Untuk itu pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sudah sepantasnya lah kita berusaha untuk menjaga lisan agar diri kita bisa mendapatkan kebaikan serta bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat karena menjaga lisan kita. Diam itu memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam. Diam mencerminkan kebijaksanaan, pengendalian diri dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara hanya jika ucapan itu membawa manfaat dan seringkali diam lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di ayat ini menekankan pentingnya memilih kata-kata yang baik dan bermanfaat dalam berbicara. Dalam hal ini kan sesuai dengan hadis Rasulullah, itu maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut ini menekankan bahwa berbicara tanpa kebaikan tidak hanya yang tidak diperlukan, tetapi dapat menjadi penyebab dosa dan kerugian. Di pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, apakah keutamaan ataupun fadilah daripada diam itu? Yang pertama, melindungi diri dari dosa lisan. Ucapan yang tidak dijaga dapat menyebabkan dosa besar. Seperti apa contohnya? Gibah, menggunjing, fitnah, atau berbohong. Itu kan yang dipergunakan untuk gibah, fitnah, berbohong adalah lisan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hal yakubun nasi finnar ala ujuhihim ila hasaidu al-sanatihim. Bukankah manusia diseret ke neraka karena hasil ucapannya? Dengan memilih diam, seseorang terlindungi dirinya dari dosa dan menjaga kehormatan serta orang lain. Itu satu, pendengar FM, satu keutamaan orang yang diam. Kemudian meningkatkan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Diam memberi ruang bagi seseorang untuk merenung dan memahami situasi sebelum berbicara. Innallaha
yubghisu minar rijalil ladzi yatakhallalu bilisanihi kama yatakhallalul baqarah. Sesungguhnya Allah membenci orang yang banyak berbicara, memperindah ucapannya, dan berbicara tanpa manfaat seperti sapi yang membawa biak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pendengar FM dimanapun Anda berada, hadis ini menegaskan bahwa berbicara tanpa tujuan hanya menunjukkan ketidakmatangan dalam karakter diri kita. Kemudian manfaat ataupun keutamaan diam itu menjadi sumber kedamaian dan harmoni. Tentu dalam konflik diam dapat meredam ketenangan, diam dapat meredam ketegangan, dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Coba kalau terjadi perselisihan, kalau kita jaga mulut ini atau diam, itu ketegangan itu akan berakhir. Wa qulu linnasi husna, dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Jadi kita ucapkan kata-kata yang baik kepada seseorang, kalau tidak lebih baik dia. Ini menegaskan bahwa berbicara dengan baik atau memilih untuk diam adalah langkah kebijaksanaan untuk menjaga hubungan antar individu. Kemudian yang keempat, keutamaan ataupun manfaat daripada diam. Diam adalah sebagai tindakan spiritual. Diam adalah sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taksirul kalami bighairi zikrillah fa inna katsiratal kalami bighairi zikrillah taqsul qulba. Janganlah kalian terlalu banyak berbicara tanpa mengingat Allah, karena banyak bicara tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Dalam keheningan seseorang lebih mampu berzikir, introspeksi, dan memperbaiki dirinya. Jadi timbul pertanyaan, pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, kapankah berbicara itu diperlukan? Kalau tidak diperlukan, gak usah kita berbicara, lebih baik kita diam. Dalam hal ini agama Islam mengajarkan pentingnya berbicara dalam situasi tertentu. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan pada banyak bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh untuk bersedekah, berbuat baik, dan mendamaikan manusia. Jadi berbicara itu diperlukan bisikan daripada orang untuk menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mendamaikan manusia. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, mari kita berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata ataupun mempergunakan lisan kita, karena mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat itu resikonya amat berat itu. Kadang-kadang dalam
satu pembicaraan timbul itu perselisihan. Timbul perselisihan hanya karena kata-kata ucapan aranisiaha, ma'aha, mendawetaraha, akhirnya mar'aha-aha. Setelah mar'aha-aha terjadilah pertengkaran. Akhirnya terjadi perselisihan. Kemudian setelah terjadi perselisihan, nama sepakuling dalam hal untuk menjaga lisan. Makanya pentingnya kita menjaga lisan, dan kalau tidak lebih baik kita diam. Ya baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke segmen terakhir, kita break dulu dengan beberapa lagu ya. Tetap di 100 FM di Lifestyle. Kembali lagi di 100 FM di Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Raka dan juga narasumber kita di sore ini. Dan juga terima kasih yang masih setia mendengarkan di bagian akhirnya saja. Iya. Kita akan mendengarkan penutup dari Ustazah sebelum kita akhiri bersama sore kita ini kepada Ustazah. Ya, terima kasih pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami. Barang siapa yang banyak bicara, maka banyak kelirunya. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang banyak kelirunya, maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah baginya. Hadis riwayat Tabarani. Jadi untuk itu mari kita bicara dengan ilmu dan argumentasi yang tidak berbantah. Namun untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan keliru di saat bicara, misalnya saat ditanya mengenai persoalan yang memang orang itu tidak tahu ilmunya, hendaklah dijawab dengan 3 kata, aku tidak tahu. Nah, Umar bin Khattab berkata seperti itu. Diam itu merupakan anak kunci bagi mulut. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, marilah kita pergunakan lisan kita ini kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari uraian singkat kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa diam hanyalah pada perkara maksiat dan berbicara pada perkara taat. Jadi kalau bicara dalam perkara taat kepada Allah adalah emas, maka diam dari maksiat kepada Allah adalah mutiara. Nah, semoga diam dan bicara kita yang naik ke langit hingga menembus 7 bernilai pahala indah seperti emas dan mutiara. Kemudian diam adalah salah satu ciri-ciri orang yang bijaksana dan beriman. Dengan menjaga lisan, seorang muslim tidak hanya melindungi dirinya dari dosa, tetapi juga menciptakan kedamaian dalam masyarakat dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam seringkali lebih baik daripada berbicara, kecuali jika ucapan tersebut membawa manfaat dan kebaikan. Harga daripada berbicara, tetapi ketika berbicara diperlukan dan haruslah bermakna dan bermanfaat. Mudah-mudahan lidah kita ini menjadi emas dan mutiara. Artinya kita berbicara dalam perkara taat kepada Allah dan kita diam dari maksiat kepada Allah seperti emas dan mutiara.
pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Untuk itu kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan, dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di hari Selasa dan hari Rabu. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tahu tak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara talkshow di sore ini. Semoga pembahasan kita sore ini membawa manfaat, menambah wawasan, serta menjadi pengingat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Ustazah yang sudah berbagi ilmu, dan juga mereka yang setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan Tata pamit undur diri ya. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.